A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kajian At-Tafsirul Munir, surat Al-Qalam, surat ke nomor atau surat ke-68 ya. Surat kedua dari juz 29. Tinggal 2 ayat terakhir ya dari bagian akhir, ayat 44 sampai 52 ayat pembagiannya, bagian terakhir ayat 44 sampai terakhir 52. Nah, sekarang ini ayat terakhir nih, 2 ayat terakhir. Yang kemarin sampai ayat ke-50 ya, yang dari ayat ini nih rangkaiannya dari ayat 48, 49, 50. Ya, Allah memerintahkan Rasul SAW untuk bersabar ya, atas perlakuan orang-orang kafir Quraisy. Ya, atas perlakuan orang-orang kafir Quraisy ya, itu mulainya dari ayat 44, yaitu Allah berfirman, "Fadzarni, biar ini menjadi urusanku." Nah, itu nanti diantara fikih fikih atau kesimpulan dari ayat ini nih ya, nantilah di akhirnya kesimpulan dan pelajaran. Nah, Allah memerintahkan untuk bersabar atas ketetapan Allah. Jangan sampai bosan, sampai jenuh, apalagi putus asa ya dalam menjalankan tugas kenabian, yaitu menyampaikan ilmu. Idenya kan misi Allah mengutus Rasulullah SAW itu adalah mau menyampaikan ilmu untuk seluruh manusia. Ya, Allah itu mau memberi, itulah menyampaikan ilmu untuk seluruh manusia. Nah, tapi ternyata kan sikap manusia malah seperti ini. Nah, tentu itu tidak sebetulnya ya tidak mengenakan, menyakitkan gitu ya bagi Rasulullah SAW. Nah, sehingga Allah memerintahkan untuk bersabar, karena nanti Allah yang akan memutuskan segalanya. Jadi Rasulullah SAW sendiri oleh Allah diperintahkan untuk ya fokuslah gitu ya, fokuslah melaksanakan tugas dari Allah. Karena itu yang Allah perintahkan ya, dengan janji diberi balasan oleh Allah dengan balasan yang tak terhingga. Nah, jangan seperti Allah membandingkan ya di bagian yang kemarin. Jangan seperti Nabi Yunus yang pernah merasa jenuh, bosan, putus asa. Akhirnya Allah menghukumnya dengan dimakanlah oleh ikan paus. Ya, setelah berada di dalam ikan paus barulah sadar, kemudian berdoa kepada Allah, bertobat ya, kemudian berdoa kepada Allah, dan oleh Allah kemudian diterima tobatnya, diampuni. Lalu Nabi Yunus itu ya kemudian memiliki pengikut sebanyak 3.000 orang. Nah, yang kemarin sampai di sananya sampai ayat 50. Nah, sekarang ayat 51. Wa iyyakadul ladzina kafaru liyuzlikunaka. Layuza bukan lila ya. Wa iyyakadul ladzina kafaru layuzlikunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Hampir saja orang-orang kafir itu menggelincirkan kamu, wahai Rasulullah, dengan pandangan mereka ketika mereka mendengar Al-Quran itu dibacakan.
dan mereka mengatakan sesungguhnya dia itu benar-benar sudah gila. Wa ma huwa illa dzikrul lil alamin. Padahal bukanlah dia itu, Al-Quran itu, melainkan apa namanya, nasihat, melainkan penggugah, pengingat lil alamin, untuk seluruh manusia. Nah, itu terjemahnya demikian. Sekali lagi ini ya. Wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzlikunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa huwa wa yaquluna innahu lamajnun. Hampir saja orang-orang kafir itu menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka ketika mereka mendengar Al-Quran itu dibacakan. Dan mereka mengatakan sesungguhnya dia itu, Rasulullah itu benar-benar sudah gila. Padahal bukanlah Al-Quran itu melainkan penggugah, nasihat bagi seluruh manusia. Nah, sekarang penjelasannya nih. Wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzlikunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Imam Az-Zamakhsyari dia penulis tafsir juga dia. Imam Az-Zamakhsyari memaknai ayat ini sebagai berikut nih. Dari terjemahnya barusan gitu ya. Jadi setiap kali Rasulullah SAW membacakan ayat Al-Quran, itu terasa sebetulnya, terasa oleh saat itunya ketika Rasulullah membacakan ayat Al-Quran, sangat terasa oleh mereka bahwa ayat Quran itu beda, ayat Quran itu lain daripada yang lain. Sangat berbeda dengan, karena Al-Quran di beberapa ayat ya, di beberapa ayat Allah berfirman, Allah menyebutkan bahwa Al-Quran itu bahasa Arab. Ya, Al-Quran itu bahasa Arab yang Allah turunkan di Mekah, di mana bahasa orang-orang di sana bahasa Arab. Sampai hari ini kan di sana kan bahasanya bahasa Arab. Bahkan bahasa Arabnya Al-Quran itu adalah bahasa Arabnya orang Quraisy. Bahasa Arab Hijaz ini sebutannya. Artinya mereka mengenal betul, nggak ada yang aneh kalau soal bahasanya. Asli itu, asli benar ini bahasa Arab. Tapi kan ininya kalau kita seperti inilah. Kalau bahasa sebutannya ada bahasa baku, punya bahasa baku. Biasanya kan bahasa baku ini kan dipakai untuk apa namanya, narasi, untuk karya ilmiah, semacam skripsi yang demikian kan nggak boleh bahasanya bahasa seniman itu, harus bahasa baku gitu ya. Sampai ke titik koma tanda bacanya pun kan ada aturannya kalau bahasa yang baku. Bandingkanlah dengan bahasa sehari-hari, bahasa sebagai karya seni beda. Nah, samalah bahasa Arab dulu juga sudah demikian. Tapi ketika Rasulullah SAW membacakan Al-Quran, mereka mendengar Al-Quran, ini bahasa Arab, bukan bahasa yang lain. Bahkan bahasa Arabnya pun bahasa Arab Quraisy lah, itunya bahasa Arab Hijaz. Apanya sih yang lain, apanya yang beda itunya dari bahasa-bahasa yang tadi lah, sebagai karya seni, sebagai syair, karya sastra, bahasa keseharian. Nah, bahasa Al-Quran lain sendiri. Nah, mereka ini seperti yang disebutkan di ayat ini ya, hampir saja mereka itu menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka ketika mereka mendengar Al-Quran.
Nah, artinya memang mereka tahu gitu kalau yang diucapkan oleh Rasul itu Al-Qur'an, tahu dari mana, beda bahasanya. Apalagi artinya kan semakin apa namanya ya, dari hari ke hari lah, dari hari ke hari semakin lama mereka kan semakin sering mendengar Rasulullah SAW membacakan ayat-ayat Al-Quran. Artinya mereka semakin mengenal ketika dibacakan, kalau ini Quran nih, karena amat sangat nawat apa namanya ya, misalnya kalau ada di beberapa ayat juga yang Allah menantang, jika kamu tidak percaya maka coba buat satu surat saja seperti yang ada di Quran. Boleh disebut begini, pilih yang paling pendek, coba yang mana, buat oleh kalian satu surat, katakannya satu surat seperti surat yang ada di dalam Al-Quran. Bahkan Allah menantang, kalau kamu tidak bisa dan tidak akan bisa, silahkan. Itu di Al-Baqarah 23-24-nya. Fa illam taf'alu walan taf'alu fattaqun narallati waquduhan nas wal hijarah. Kamu tidak akan bisa sampai kapanpun, sudah lebih baik takut sajalah dengan neraka. Kalau tidak percaya, yang ini kan wadu syuhada aku min dunillah, silahkan ajak, silahkan mau seluruh makhluk juga ajak berkumpul bikin satu surat, gak akan bisa seperti Al-Quran. Artinya kan mereka kenal nih yang dibacakan oleh Rasulullah itu Al-Quran. Tapi nah inilah sikap mereka. Wa iyyakadul ladzina kafaru, hampir saja orang-orang kafir itu layuzlikunaka, menggelincirkan kamu, bi absorihim, dengan pandangan mereka yang tajam, pandangan yang menunjukkan kebencian. Nah ini ya pandangan yang tajam yang menunjukkan kebencian, kemarahan setiap kali mereka mendengar ayat Al-Quran. Dalam masa zikro, ketika mereka mendengar ayat Al-Quran, artinya kan di sini kan menunjukkan emang mereka tahu gitu yang dibacakan oleh Rasul itu Al-Quran. Iya, makanya. Jadi setiap kali Rasulullah membacakan ayat Quran itu, ya inilah sikap mereka. Mereka memandang Rasulullah SAW dengan sorot mata yang tajam, yang penuh kebencian itu, penuh kebencian, penuh rasa dendam, dan mereka mengatakan wa yaquluna innahu lamajnun. Ini setiap kali Rasulullah membacakan ayat Al-Quran itu, ini yang mereka ucapkan, dia itu sudah benar-benar gila. Nah ini Imam Az-Zamakhsyari menjelaskan mereka bersikap demikian itu min syiddati tahdiqihim, karena begitu besarnya kebencian, hasud dan dendam mereka. Kalau dua sihnya ini tetap ini nih. Karena ini ayat ini kan dari redaksinya tadi, ketika Rasulullah membacakan ayat, mereka menunjukkan pandangan kebencian. Ini siapa sih? Orang kafir Quraisy. Ya, orang kafir Quraisynya yang bersikap seperti ini. Nah, mereka melakukan demikian itu karena begitu besarnya kebencian, hasud dan dendam mereka kepada Rasulullah. Jadi satu, ini siapa? Orang kafir Quraisy. Alasannya apa? Mereka benci, hasud, dendam. Dua, pemimpinnya dua. Abu Jahal, Abu Lahab. Karena Abu Jahal dan Abu Lahab ini bersikap seperti ini dengan alasan yang berbeda antara Abu Lahab dan Abu Jahal. Adapun yang lainnya itu pengikut, karena inilah pemimpinnya Abu Lahab dan Abu Jahal. Kalau Abu Lahab munculnya tadinya kebencian, hasud dan dendam kepada Rasulullah SAW itu karena dia ini, Abu Lahab ini, sebagai pemimpin spiritual. Itulah, selain
pemimpin kaum Quraisy juga pemimpin spiritual. Dia yang mempertahankan agama yang didapatnya secara turun-temurun. Nah, ini yang dipertahankan oleh Abu Lahab. Adapun Abu Jahal ini karena kesukuan Abu Jahal. Itu persaingan antar perserikatan dia, Abu Jahal. Dia merasa gengsi kalau marganya Bani Qusay harus taat, harus beriman kepada Rasulullah yang merupakan Bani Abdul Manaf. Kedaerahan itu mah alasannya. Nah, inilah dua orang yang ditakuti, yang paling berpengaruh. Sehingga banyaklah yang lainnya ya yang ditakut-takuti, diintimidasi. Yang ternyata setelah kedua orang ini meninggal, ternyata orang Mekah itu banyak yang memarahi ya. Nyekeun bae lah sakitu ge nya da wani teh kan geus paeh. Orang-orang Mekah itu marah kepada Abu Lahab dan Abu Jahal. Ditajongan jasadna kita Abu Jahal mah uncik urang mau sia gara-gara dicecekan diciduhan dah. Nah, kalau Abu Lahab, dua-duanya sama nya karena di awal surat Al-Qalam katanya bahwa kita lihat lagi ini ya di awal surat Al-Qalam ayat ke berapa? Ayat kedua, ketiga gitu ya. Kira-kira ya teh bahwa Rasulullah SAW itu mendapatkan anugerah. Nah, yang ini nih, ya di awalnya ini kita baca lagi ayatnya nih. Di ayat kedua, wama anta bini'mati rabbika bimajnun. Kamu itu, ini Rasulullah SAW, Allah kepada Rasulullah SAW ya, ma anta, tidaklah kamu itu bini'mati rabbika, karena nikmat Tuhanmu itu kamu gila. Nu mana itu nikmat apa yang disebut lah itunya, yang disebut Rasulullah SAW menjadi gila itu karena apa? Nah, di ayat ini karena oleh Allah diberi kenikmatan berupa diangkat menjadi nabi. Karena beliau dikatakan gila itu kan setelah jadi rasul. Sebelumnya kan enggak. Nah, Allah menegaskan di sini dia ma anta binikmati rabbika bimajnun. Kamu dengan menjadi nabi itu kata siapa kamu gila, gitulah ininya ayat ini kurang lebih maknanya. Kamu itu tidak gila dengan menjadi nabi, gitulah. Kamu tidak gila. Adapun orang-orang masyarakat saat itu kan menganggap Rasulullah itu menyimpang. Karena jelas beda kan dengan apa yang ada pada masyarakat saat itu. Ini diantaranya kan oleh Rasulullah SAW disabdakan bada'al islamu ghoriban wasayaudu ghoriban. Dulu Islam di awal kemunculan Islam itu dianggap asing, aneh, nyeleneh ya dalam tanda kutip lah wajar gitu nya, meskipun dah si Abu Lahab lebih kasabeuleuna mah wajar telah kalau Abu Lahab sampai memunculkan kebohongan, memunculkan tuduhan, memunculkan isu bahwa Rasulullah SAW itu gila karena memang aneh. Ya, badal Islamu ghoriban, Islam itu muncul dalam keadaan asing. Yang tentunya asing di sini kan beda dengan keumuman masyarakat yang ada saat itu. Dianggap aneh, dianggap nyeleneh. Dianggap bukan dianggap sih, kalau gila bukan dianggap gila, itu isu sebetulnya kebohongan yang dimunculkan oleh Abu Lahab. Nah, Allah menegaskan di ayat yang kedua ma anta binikmati rabbika bimajnun. Ya, kamu itu dengan kenikmatan dari Allah, yaitu jadi ditetapkan menjadi rasul, menjadi nabi itu tidak gila. Tapi kan nah iya, di ayat ini sekarang ada yang karena takut lah gitunya sehingga terpaksa mengikuti Abu Lahab.
Ya, ada yang karena satu kepentingan ikut Abu Lahab, ikutlah kemudian memunculkan, menyebarkan kebohongan bahwa Rasulullah SAW itu gila. Nah, sebetulnya mereka demikian itu karena min syiddati tahdikihim, karena begitu besarnya kebencian, hasud dan dendam mereka, dengan alasan yang tadilah ya, yang pokok itu dari dua pemimpinnya nih, Abu Lahab, Abu Jahal. Kalau Abu Lahab alasannya itu mempertahankan agama, tradisi agama yang diwariskan, yang diturunkan dari leluhurnya. Kalau Abu Jahal ternyata perserikatan, itu mah kedaerahan, persaingan persaingan apa namanya, klan, persaingan marga. Karena itunya alasan nantinya lebar gitu, padahal maunya sangat disayangkan mereka sampai mati kafir hanya dengan alasan-alasan yang demikian. Dan Abu Lahab juga mempertahankannya, Abu Lahab itu mempertahankan agama leluhurnya, tradisinya ya, karena di masyarakat tersebut Abu Lahab itu pemimpinnya. Abu Lahab itu kalau gitu ya, kalau dia kemudian masuk Islam, dia taat kepada Rasulullah, Abu Lahab itu takut kehilangan pengaruhnya, jabatannya sebagai pemimpin, takut kehilangan yang, karena intinya sebetulnya kan, intinya yang akan menghalangi ke akhiratan ke duniaan, gak ada yang lain. Yang akan menghalangi ke akhiratan sebutannya ya adalah keduniaan, nggak akan ada yang lain. Kalau sama-sama urusan keakhiratan mah nggak ada yang bertentangan. Apa yang ditetapkan oleh Allah itu satu sama lain, nggak ada yang bertentangan, semuanya sejalan. Yaitu semuanya seperti yang tadinya di ayat sebelumnya, di ayat yang ini yang terakhir, ya, bahwa Al-Quran ini adalah nasihat penggugah yang mengarahkan manusia kepada kebaikan, baik itu di dunia kebaikannya atau kebaikan di akhirat. Kebaikan di akhirat mah surga gitulah. Nah, apa yang diturunkan oleh Allah ini gak akan ada yang bertentangan, gak akan ada yang bertentangan, berseberangan, berlawanan arah. Nah, yang akan menghalangi, menghambat, menghalangi, bahkan disebutnya bisa sampai menyeret orang sehingga menjauhi arah menuju surga itu adalah hal-hal keduniaan. Gak ada yang lain. Nah, apa sih yang menghalangi sehingga Abu Lahab itu terseret, katakanlah terseretnya sedemikian rupa itu dari menjauhi surga? Keduniaan. Nah, yang barusan itu hal keduniaannya itu takut kehilangan pengaruh, takut kehilangan kepemimpinannya di masyarakat Quraisy. Abu Jahal sebelum bisa alasan kitu paingannya Rasul kemudian menyebutnya, memberi sebutan Abu Jahal si dungu. Nah, ini ya karena begitu besarnya kemarahan, hasud dan dendam mereka kepada Rasulullah SAW. Ya, mereka nazruhum ilaika syazron bi uyunil adawati wal bagdo. Setiap kali Rasulullah membacakan ayat Al-Quran, mereka memandangnya dengan penuh kebenciannya, dengan mata itu, sorot mata yang tadilahnya dendam, marah, hasud, kemudian dendam dan permusuhan. Nah, hal ini seperti redaksi ayatnya, ya kaduna ya zaluna qadamahu, ini hampir, nah tadi sekali di ayat sebelumnya. Kemudian Allah kan yang menurunkan ayat yang tadi, kamu jangan sampai jenuh, jangan sampai bosan
karena ini hampir gitulahnya seperti redaksinya ya. Kalau dalam bahasa Arab mah yakadu teh alusyuru hampir Rasulullah pun hampir dihinggapi ya akhirnya Rasulullah SAW pun hampir dihinggapi seperti apa yang dulu terjadi pada Nabi Yunus. Rasulullah itu hampir jenuh, hampir bosan, hampir putus asa melihat kaumnya tetap saja mereka itu kufur durhaka. Karena di awal-awal, bukan di awal-awal kan, makanya sampai Allah memerintahkan hijrah gitu ya. Karena perkembangan agama Islam padahal kan 13 tahun bukan waktu yang sebentar. Perkembangan Islam ketika di Mekah itu sangat lambat. Ya sangat lambatnya orang Mekahnya sendiri ya karena takut sama tadi ada dua pentolan itu Abu Lahab dan Abu Jahal dengan pengikutnya. Mereka sering menyaksikan sahabat ketika di Mekah itu kan diintimidasi, bahkan ada yang disiksa itu kan, seperti Bilal pernah disiksa. Apalagi yang paling berat ya teh sateno Khobab. Ya Khobab itu yang siksaannya paling berat. Nah, mereka banyak yang ketakutan melihat para sahabat ketika di Mekah itu ya diintimidasi, disiksa. Nah, ini hampir membuat kalau di sini bahasanya sikap mereka bahkan hanya ketika Rasulullah membacakan ayat saja mereka pandangannya sudah. Nah, ini hampirnya membuat Rasulullah jenuh, seolah-olah kieu keneh wae nya sakieu wae enggak ada perkembangan bawa rek ngeusan beragama itu nya sakieu keneh wae gitu nya perkembangannya amat sangat lambat. Itu yang dimaksud dengan itu hampir menggelincirkan kamu, yaitu hampir membuat Rasulullah SAW tadinya bosan, jenuh, putus asa. Eureun lah jadi nabi teh kieu keneh wae masa. Nah itu hampir gitu hanya menghinggapi Rasulullah SAW seperti yang dulu pernah terjadi pada Nabi Yunus. Nah, itu hampir menggelincirkan kamu, itu hampir saja mencelakakan kamu. Wa kana hadzal nazru yashtaddu minhum fi hali qiraatin Nabi SAW Al-Qur'an. Nah, terutama setiap kalinya berarti nih setiap kali Rasulullah SAW membacakan ayat Al-Quran berarti Rasulullah itu kan harus siap dengan resikonya. Dalam hal ini setiap kali membacakan ayat, nah resiko di sini kalau menurut ayat ini ya bersiaplah dengan pandangan orang yang menunjukkan kebencian, kemarahan dan nyeri hati atau Rasulullah sebetulnya secara perasaan ya pantaslah kalau hal itu hampir membuat Rasulullah SAW bosan, jenuh, gak ada perkembangan. Setiap kali membacakan ayat, ini nu marlong itu mending mata tegenah, we lah, kenyerian gitulah. Ya mereka memandang dengan pandangan seperti ini. Ya, pandangan mereka itu ditujukan kepada Rasulullah SAW. Ketika beliau membacakan ayat Al-Quran li syiddati karohiyatihim, karena begitu besarnya kebencian mereka, wahasadan ala ma utiya minan nubuwah, eta benang merah nama mereka itu hasud karena kenabian itu oleh Allah diberikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, eta dasar mah hasud karena seperti di ayat 2 tadinya ma antabi nikmati, kenikmatan anugerah gitu eta teh kenabian teh. Nah, ternyata mereka itu hasud karena kenabian itu Allah berikan kepada Muhammad SAW, kepada Rasulullah SAW. Li syiddati karohiyatihim, ya karena begitu besarnya kebencian mereka, wahasadan, dan karena hasud, hasadnya karena hasud. Apa sih yang dihasudi? Gitulah bahasanya begini ya, penyebab hasudnya dihasudi
Apa sih penyebab mereka begitu besar hasut kepada Rasulullah SAW? Alama utiya minan nubuwah, karena kenabian itu diberikan kepada Rasulullah SAW. Wa yaquluna innahu majnunun. Wah, ini kemudian dimunculkanlah kebohongan, dimunculkanlah tuduhan, fitnah, ya, isu innahu majnunun, bahwa dia itu sudah gila. Nah, karena tadi yang disampaikan Al-Quran, karena bahasanya tidak bisa dijangkau oleh mereka. Segalanya lah gitu ya sebetulnya ya. Tidak bisa dijangkau teh di luar batas kemampuan manusia. Bahkan untuk urusan membuat ayat saja nggak ada manusia yang sanggup, enggak. Ini tuh mata merenak kehul itu kan. Ya benci kehul kepada Nabi itu mencegor itu si Muhammad bisa mengucapkan yang kalimat-kalimatnya itu kan ada manusia yang bisa. Jadi we ngambek gitu, jadi we ngambek si Muhammad bisa gitu kumaha. Padahal kan wahyu kan, bukan Rasulullah sebagai manusianya di awal apalagi tidak dikenal sebagai ahli bahasa. Tidak punya kemampuan berbahasa yang ya seperti apa namanya ahli pakar bahasa, enggak, bahasa sehari-hari biasa. Tapi setelah menjadi nabi, ketika membacakan ayat ya saya ngomongnya jadi gitu ya. Dan wah, bukan bagus lagi berarti karena ini kan ayat Al-Quran. Ini diantara yang membuat mereka iri, membuat mereka hasut, si eta menang naonnya, menang. Wah, cukup orang mah saya tidak gor di mana jadi halus gitu. Tak gitu. Tidak gor di mana saya jadi halus gitu. Padahal kan yang dibacakan ayat Qurannya, sementara ayat Al-Quran disebutnya kan firman Allah, ucapan Allah. Ya iyalah, kata sebetulnya kan menurut kita, ya iyalah, mana mungkin kemampuan Allah itu bisa dikejar oleh kemampuan manusia. Sehebat apapun, ini contoh lain misalnya. Allah menciptakan manusia, misalnya Allah menciptakan manusia. Kan sekarang banyak manusia yang menciptakan robot berupa manusia, nggak sama nggak dengan manusia asli. Banyaknya yang sekarang ini yang bahkan ada apa namanya robot itu ada robot mulai ya diteliti di apa namanya di percobaan robot yang diusahakan oleh manusia memiliki perasaan seperti manusia. Asalnya kan robot enggak, mana ada robot punya perasaan. Didegungkeun kita ngamak lah. Robot mah enggak punya perasaan, robot mah dibabuk teh nyerieun. Ya ini sama lah soal bahasanya, soal Al-Quran, soal bahasanya, apalagi soal isi itu dari Al-Quran. Yang tadinya isi Al-Quran itu adalah inilah Al-Quran, inilah yang satu-satunya gitulah ya, yang bisa menunjukkan apanya, menunjukkan kebenaran, menasehati, mengarahkan manusia kepada kebaikan dunia akhirat. Selain Al-Quran gak akan ada. Ya, selain Al-Quran gak akan ada, karena kan banyak terkait perkara gaib, termasuk akhiratnya juga gaib. Lalu manusia itu kalau mau membuat apa-apa gitulahnya tentang gaib, nggak akan sampai. Manusia itu nggak akan tahu perkara gaib. Dari segi bahasanya saja manusia itu sudah sangat lemah kalau untuk mau membuat saingan, membuat ayatkah, suratkah gitulahnya seperti ayat atau surat di dalam Al-Quran. Nah, dalam segala urusan juga sama. Allah itu kan tidak sama dengan manusia. Di ayat yang mana? Yang sebelumnya, yang ini nih.
Betul yang ini nih. Mereka kan tidak apa namanya, tidak percaya atau mereka itu selalu menolak, mengingkari adanya hidup setelah mati. Yang kemarin ya sampai mereka mengatakan bahwa apakah tulang belulang seperti ini yang kamu katakan manusia itu hidup lagi? Karena manusia tidak mampu menjangkau bagian yang gaibnya. Taunya hanya yang nampaknya, yaitu tulang belulang. Mungkin nggak tulang belulang yang sudah kropos, yang sudah hancur itu berubah seolah-olah hidup lagi menjadi manusia utuh? Itu akan mengatakan mustahil. Ya, karena manusia kan tidak sampai kepada perkara gaibnya, sehingga ya demikianlah, hanya berdasarkan apa yang nampak. Ini mau napi kalau aku bahagi. Sama dengan contoh barusan. Kalau Allah menciptakan pohon, coba manusia berusaha menciptakan sesuatu, meniru seperti yang Allah ciptakan. Paling tidak plastik kurangnya, tetanggalan plastik. Pohon dari plastik. Ya apalagi manusia, sekarang kan ada robot. Itu jauh. Seberapa persen sih robot dari manusia? Ya robot dibandingkan dengan manusia gitu, kemampuan manusia robot itu berapa persen? Dan robot mah gitu wungkul kemampuan lagi kan sakitu. Berusahalah semirip mungkin itunya dengan manusia, dengan manusia asli ciptaan Allah. Tapi kapan kiamat tuh mau bisa. Nah, PK kiamat dia mau bisa. Ya tungtung nama kieu eta. Gelo si eta mah gitu. Putus asa maranehna, innahu majnunun, dia itu sudah gila. Nah, hayratan fi amrihi. Nah, karena mereka itu sebetulnya begitu apa namanya, takjub, tidak percaya kalau hal itu keluar dari sebutannya, keluar dari mulut seorang Muhammad, karena sebelumnya kan tidak demikian. Ya sebelumnya Rasulullah itu tidak demikian. Mau dari segi bahasanya atau dari isinya, apalagi lahnya tentang Al-Quran. Nah, mengapa bisa jadi demikian? Itulah anugerah dari Allah. Kenabian itu oleh Allah dianugerahkan, diberikan kepada Rasulullah SAW. Justru mereka berarti kalau demikian yang sebutnya putus asa. Justru mereka sebetulnya mereka itulah sebetulnya yang putus asa, sehingga ya inilah yang muncul pada diri mereka, kebencian, hasud, dendam. Dan yang celaka adalah kalau Rasulullah SAW-nya terpengaruh. Ya kalau yang celaka itu adalah kalau Rasulullah SAW-nya yang terpengaruh, kebencian orang-orang, hasud orang-orang, dendamnya orang-orang. Dengan berbagai cara, diantaranya yang ini disebutkan kermacakeun ayat wae molongna geus bareda. Ya waktu Rasulullah sedang membacakan ayat saja, pandangan mereka kan sudah beda kepada Rasulullah. Dan banyak lagi kan ya yang bahkan sampai berperang, kan itulah puncak kebencian mereka. Bahkan sampai kepada berperang. Nah, mereka itu sebetulnya takjub, mereka itu sebetulnya apa namanya ya, artinya di dalam diri mereka itu ada pengakuan bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu benar, karena sebetulnya ini bukan dari diri Rasulullah SAW. Nah, maka mereka mengambil keputusan, mengambil jalan keluar dengan cara seperti ini, bukannya taat gitulahnya, malah berulah dengan menyebutkan, ya sampai menyebutkan Rasulullah SAW itu gila. Nah, padahal mereka itu merasa takjub, mereka merasa kagum, karena biar bagaimanapun lah gitunya,
diakui atau tidak, bahwa ya inilah al-haq, kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu tidak bisa dibantah, tidak bisa dilawan, tidak bisa dibantah, disanggah meskipun oleh satu kaum. Kan karena Allah tadi berfirman, jangankan satu kaum, seru semuanya, seluruh makhluk, ajakan ngariung bikin seperti yang ada dalam Al-Quran kalau masih ragu. Jangankan cuma satu kaum gitu ya. Jelas mereka ini kan merasa lemah, mereka tidak akan mampu. Dan mereka lari, ya iyalah, akhirnya ya mereka lari dari kenyataan. Mereka lari dari kenyataan demikian. Kemudian berulahnya tadilah dengan berbagai macam yang akhirnya mereka itu berusaha untuk membunuh Rasulullah SAW sampai kemudian berperang. Wa illa faqad alimu annahu aqalahum. Kalau mereka itu mau jujur, mungkin sebutannya ya. Kalau mereka mau jujur, kalau mereka mau berpikir jernih, kalau mereka mau jujur, sebelum menjadi nabi pun kan mereka mengakui bahwa Muhammad SAW itu orang terbaik Quraisy, diumumkan kemana-mana oleh mereka. Dikenallah Rasulullah SAW itu di mana-mana lah gitunya sebagai orang terbaik Quraisy dan bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan artinya ya, kalau katakanlah kalau ada orang yang misalnya seperti ini, saya mendengar bahwa orang terbaik Quraisy itu Muhammad. Mana orangnya coba? Seperti apa? Nah, andai demikiannya, setelah mereka katakanlah bicara, melihat bagaimana Rasulullah SAW, pasti mengakui. Karena itu tidak ada yang membantahnya bahwa Rasulullah SAW itu orang terbaik Quraisy. Setelah menjadi nabi kan mestinya lebih lagi. Mestinya lebih lagi, karena yang kalau setelah menjadi nabi kan yang disampaikan oleh Rasulullah itu kan dari Allah, wahyu yang kebenarannya mutlak. Dasar itu ya betul, malah seperti ini ya, sikap yang mereka ambil. Wa illa faqad alimu annahu aqalahum. Kalau bukan karena tadinya karena alasan tadilah disebutkannya mereka, mengapa mereka tidak mau menerima, kenapa mereka durhaka, mereka kufur. Kalau bukan karena alasan-alasan tersebut, mereka sebetulnya tahu bahwa Rasulullah SAW itu adalah orang terbaik di kalangan mereka. Wa illa faqad alimu annahu aqalahum. Jika tidak demikian, bukan karena alasan seperti itu, sebetulnya mereka tahu bahwa Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling waras, sebenarnya orang yang paling waras. Al-Amin, orang terbaik. Mereka tahu kan hal tersebut. Nah, maka ya bertingkahlah seperti ini. Annahum jannanuhu li ajril Quran. Mereka menyebut Rasulullah SAW gila itu karena Al-Quran. Artinya setelah menjadi nabi dan membacakan, menyampaikan, menerangkan Al-Quran. Iya, tahun ayo nama gitu itu bisa teh cek orang mah gitu itu bisa teh no eta teh nanti no sirik tanda tak mampu. Ini ya mah sirik tanda tak mampu gitu amek-amekan. Nggak, padahal kan karena ada rasa takut tadinya pada Abu Lahab, Abu Jahal, ada rasa takut kehilangan keduniaan intinya. Ya, mereka itu takut kehilangan keduniaan yang sudah mereka miliki kalau taat kepada Rasulullah SAW. Kemudian ini penjelasan lainnya. Ini dari Ibnu Qutaibah. Ibnu Qutaibah mengatakan, innama aroda
annahum yanzuruna ilaika iza qara'tal Qur'an nazron syadidan bil adawati wal bagdoi yakadu yaskutuka. Yang dimaksud oleh ayat tersebut, kata Ibnu Qutaibah di sini ya, mereka memandang, mengarahkan pandangan, itulahnya mereka memandang, mereka mengarahkan pandangan kepada Rasulullah SAW setiap kali beliau membacakan ayat Al-Quran dengan pandangan yang penuh kebencian, yang tadinya hasut, dendam, kemarahan, permusuhan. Nah, hal itu yang hampir saja menggelincirkan atau mencelakakan Rasulullah SAW. Celakanya bukan secara fisik di sini. Celakanya menggelincirkan, mencelakakan Rasulullah SAW itu, hal itu hampir membuat Rasulullah SAW menjadi jenuh dan bosan dalam membacakan ayat Al-Quran, menjalankan tugas dari Allah sebagai Nabi. Celaka atau celakalah kalau nabinya, ya contohnya kan Nabi Yunus ya, makanya di ayat sebelumnya tadinya bersabarlah kamu, jangan seperti Nabi Yunus. Dia pernah itu dihinggapi, dilanda kejenuhan yang ya akhirnya Allah menghukumnya. Itu hampir mencelakakannya itu ya, karena jelasnya oleh di ayat sebelumnya Allah membandingkannya dengan apa yang dialami oleh Nabi Yunus. Nah, itu yang disebut menggelincirkan, mencelakakan Rasulullah SAW itu, jangan sampai apa yang mereka kalau di ayat ini disebutnya ya, apa yang mereka lakukan yaitu setiap kali Rasulullah membaca ayat Al-Quran itu mereka memandangnya dengan pandangan yang seperti tadilah penuh kebencian, rasa hasut, kemarahan, murka dan sebagainya. Nah, ayat terakhir nih, wa ma huwa illa zikrul lil alamin. Nah, ini ada poin nih dari kalimatnya, dari ayat yang pendek ini isinya satu kalimat, wa ma huwa illa zikrul lil alamin, dan bukanlah dia, dalam kurung Al-Qur'an ya, bukanlah dia, di sini menggunakan kata gantinya ya, menggunakan domir wa ma huwa, dan bukanlah dia, kurung Al-Qur'an itu, illa zikrul lil alamin, melainkan pengingat, penggugah, nasihat yang mengarahkan, yang menunjukkan kepada kebaikan dunia dan akhirat. Selain Al-Quran tidak akan ada yang demikian. Nah, ini maknanya ada 5 nih ya di dalam ini kitab tafsir ini. Yang pertama, wa yaquluna an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam innahu lamajnun. Di ayat sebelumnya tadinya. Yang pertama, mereka mengatakan tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka mengatakan tentang beliau itu innahu lamajnun, sesungguhnya dia itu sudah gila, li maji'ihi bil Quran. Mereka mengatakan demikian itu karena Rasulullah SAW itu mendapatkan Al-Quran. Satu, adanya poinnya dari ayat ini terkait Al-Quran. Ini karena mendapat Al-Quran, inilah Rasulullah SAW diisukan, dituduh, difitnah bahwa beliau itu orang gila. Satu, yang mereka mengatakan Rasulullah itu gila itu karena kedatangan Al-Quran lah, bukan kedatangan artinya, karena mendapatkan Al-Quran. Kemudian yang kedua, nah ini yang sesuai dengan redaksi ayatnya, yang ini penjelasannya nih. Wa mal Qur'anu illa mau'izatun wa tazkirun lil jinni wal insi. Dan Al-Quran itu bukanlah kecuali ya susunan bahasa Arab demikian pisahan dehnya. Dan bukanlah Al-Quran itu
melainkan mau izotun sebutnya. Mau izotun itu adalah hal yang yang mengarahkan kepada yang benar. Itu arti mau izoh di dalam bahasa kita suka di terjemah nasihat. Ya, Al-Quran itu adalah yang mengarahkan kepada kebenaran yang benar, watazkirun, dan pengingat, penggugah lil jinni wal insi, bagi kalangan jin dan manusia. Nah, kalau tentang jin gitu ya, samalah dengan manusia. Nabinya kalau jin itu nabinya siapa? Rasulullah SAW. Nggak ada nabi dari bangsa jin, nggak ada yang menjadi nabi. Jin itu nabinya Rasulullah SAW. Kitabnya Al-Quran. Ya, makanya di sini Al-Quran itu adalah nasihat, pengingat, penggugah kepada kebenaran bagi kelompok atau kalangan jin dan manusia. Di surat Al-Jin lah yang menunjukkan demikiannya, bahwa jin itu ketika mendengar Rasulullah membacakan ayat Al-Quran, yang beriman ya, jin mengatakan kami beriman. Kemudian yang ketiga, ini Al-Quran, ini tentang Al-Quran. La yatahammaluhu illa man kana ahlan lahu minal uqola. Wah, banyak juga nih ayat lain yang maknanya demikian seperti ini. Dan tidak akan ada yang ini melihat dari sikap ini ya, melihat dari sikap orang kafir Quraisy saat itu terhadap Al-Quran. Justru kan mereka ini menganggap Al-Quran inilah ya penyebab kenapa Rasulullah gila. Menurut mereka seperti itu kan, Al-Quran inilah itu yang menjadi penyebab itu. Mengapa mereka mengatakan Rasulullah gila? Karena Al-Quran. Maka Al-Quran itu tidak akan, merenannya Al-Quran itu tidak akan bisa masuk ke dalam diri seseorang kecuali orang itu ya yang berakal. Saya pernah mendengar ada seorang semacam peneliti atau apalah itulahnya, kurang lebih yang demikian, di mana dia menyimpulkan di seluruh dunia ini, di belahan dunia manapun, kalau ada orang masuk Islam berarti karena dia paham. Alasan kenapa orang masuk Islam ini berarti karena akalnya. Ini persis memang sama demikiannya karena di dalam Al-Quran pun banyak afala ta'qilun. Misalnya ayat yang bukankah kamu punya akal? Afala tatazakkarun, afala tatafakkarun, gitulah ya. Kenapa kalian tidak mau berpikir? Nafala yatahammaluhu illa man kana ahlan lahu minal uqola. Maka tidak akan, kurang lebih maknanya jadi demikian ya, maka Al-Quran itu tidak akan bisa masuk ke dalam diri seseorang kecuali orang-orang yang berakal. Salah dasar lagi berakalnya kan masalah nama diparakeun teu ya, orang yang berakal dan orang yang benar-benar menggunakan akalnya. Nah, kalau tidak demikian maka Al-Quran itu ya susah. Al-Quran itu susah untuk masuk. Sebetulnya kan mestinya demikian, ini seringnya saya sampaikan. Al-Quran itu masuk ke dalam hati kemudian tumbuh, sebutnya kan. Al-Quran itu masuk ke dalam hati kemudian tumbuh dan berbuah. Buahnya itu adalah amalan-amalan yang berasal dari tumbuhan tersebut, yaitu dari Al-Quran. Nah, ini akan sulit seperti ini. Al-Quran itu masuk ke dalam hati lalu tumbuh kemudian berbuah, ya buahnya berupa amal. Nah, sulit kalau bukan orang-orang yang uqola,
teh berakal. Ya, Al-Quran itu tidak akan bisa masuk kecuali kepada orang-orang yang di sini disebutnya karena ahlan lahu, agak susah diterjemahnya, kecuali kepada orang-orang yang nah disebutnya ahli Quran. Ya saya tadi disebut ahli Quran itu belum minal uqalai, yaitu nah inilah intinya, kecuali orang-orang yang berakal. Al-Quran itu hanya bisa masuk kepada orang-orang yang tadi diantaranya ada yang mengatakan di belahan dunia manapun kalau ada orang masuk Islam itu pasti karena dia paham, karena dia ini mempelajarinya dulu lah gitulah ya, entah seberapa banyak lah yang dipelajarinya, tapi setelah membaca Quran kah, mempelajarinya, Al-Quran itu kan agama yang masuk akal. Sehingga ada yang mengatakan demikian, di belahan dunia manapun kalau ada orang masuk Islam pasti karena dia paham, karena akal gitulah intinya. Dan sebaliknya nih, kalau ada yang keluar dari Islam pasti alasannya karena perut dan di bawah perut. Itu kata orang tersebut, kata seorang yang meneliti itu ya tentang hal tersebut. Kalau ada yang masuk Islam pasti karena paham, tapi kalau ada yang keluar dari Islam pasti karena perut dan di bawah perut, itulah kata orang tersebut sih ya, tapi tidak gitu. Kemudian yang keempat, nisbatul jahli ilaman yakulu hazal qaula. Allah menisbahkan, menyandarkan sebutan jahlun, jahiliyah lah, lebih kenal dengan sebutan jahiliyah ya. Allah menyandarkan al jahlu, kebodohan, maka muncullah sebutan jahiliyah. Jahiliyah itu dari kata jahlun. Isi mansub ilaih, dia menurut bahasa Arab nama jahiliyah teh isi mansub ilaih teh penyandaran. Jahiliyah itu sesuatu itulahnya yang disandarkan kepada al jahlu, kepada bodoh. Nah, orang-orang yang apa fihi nisbatul jahli ila man yaqulu hadzal qaul, maka orang-orang yang memunculkan, yang mengatakan, bukan hanya yang memunculkannya ya, orang-orang yang memunculkan sebutan tersebut dan yang mengatakannya, yang mengikutinya, pastilah orang-orang yang bodoh. Iya, itu yang memunculkan, mengikuti, atau mengatakan bahwa Muhammad itu gila, bodohnya luar biasa berarti. Ya, makanya kan Allah menyebut mereka itu adalah kelompok orang-orang jahiliyah. Ya, Allah menyebut merekanya dengan sebutan demikian, orang-orang jahiliyah. Tapi benang merahnya sama, atau substansinya tidak mesti seperti mereka. Tidak mesti itu ya. Persis seperti mereka. Mungkin jadi beragam, banyak macamnya, banyak ragamnya, tapi kan dengan benang merah yang sama, yaitu orang-orang yang tidak mau menerima Al-Quran. Pasti jahiliyah. Kalau dulu kan ini kan penyebabnya sampai mereka mengatakan Rasulullah gila itu kan karena Rasulullah mendapatkan Al-Quran. Oleh mereka kan ditolak Al-Qurannya itu karena tak karena terlalu tinggi gitu Al-Quran deh. Ya itu mikir mah tuh. Eta metak nu narima Islam pasti nu malikir. Al-Qurannya terlalu tinggi, terlalu jauh lah gitunya, di luar kemampuan itu akal manusia. Lalu mereka merasa lemah, merasa itulah karena melihat Al-Qur'annya yang sedemikian hebatnya gitu ya. Tak kekeh nu kudu kaharti heula hese nepi raha ge.
Ya pastilah yang kemudian kalau di sini disandarkan kepada tadinya orang yang memunculkan kebohongan bahwa Muhammad itu gila, kan itu kebohongan. Atau yang ikut-ikutan kah, ikut mengikutinya, mengiyakannya, mengatakannya. Allah menisbahkan mereka itu kepada kebodohan. Nah, itu merupakan suatu kebodohan. Karena apabila melihat ayat-ayat Al-Quran yang kandungannya tadi kan itu al-haq, itu nasihat, Al-Quran lah yang membimbing, mengarahkan, menunjukkan kepada manusia benar yang sesungguhnya. Al-Quran lah yang menuntun, membimbing, itu mengajarkan kepada kebaikan dunia dan akhirat. Mana mungkin orangnya gitu ya, Rasulullah SAW yang menyampaikan, yang membacakan, yang mengajarkan hal tersebut. Karena di dalam Al-Quran itu kan ada tentang sebutannya tentang tentang adab, tentang hukum, tentang akidah, tentang ada apa sih yang tidak ada di dalam Al-Quran, dan segala macam ilmu. Mana mungkin orang yang menyampaikan demikian itu orang gila. Ya mana mungkin ya orang yang Rasulullah kan menyampaikan Al-Quran, sementara Al-Quran itu seperti ini isinya. Bahkan boleh dikatakan apa yang tidak ada di dalam Al-Quran. Lalu mengatakan gila. Saya cek orang itu jadi mana tuh. Jadi sebetulnya siapa yang gila? Nah, selesai nih. Itu ayat terakhirnya yang barusan ada 5 poin ya dari makna ayat yang terakhir dari kitab tafsir ini. Nah, sekarang kita lanjutkan sedikit lagi dengan kesimpulan dan pelajaran. Ya, kesimpulan dan pelajaran tentu ini sangat penting ya. Kesimpulan dan pelajarannya ada 5 poin nih. Yang pertama, cukuplah Allah yang memberi balasan, Allah yang mengazab siapapun yang durhaka, intinya ya. Apakah durhakanya seperti itu sampai kepada tahap seperti Abu Lahab, Abu Jahal, ataupun orang-orang yang tidak sampai demikian, tapi tetap saja mereka itu mengabaikan, mereka itu seperti itulahnya, seperti yang tidak percaya dengan Al-Quran. Mereka itu seperti mengingkari kebenaran Al-Quran. Satu poinnya, Allah lah yang akan memberi balasan dan mengazabnya. Nah ini nih, ingat ini peristiwa sekarang nih ya, jadi Gaza seperti apa? Allah sebetulnya yang akan mengazab Israel, Allah. Karena mereka kedurhakaannya kan sudah amat sangat keterlaluan, di luar batas kemanusiaan, kan semuanya mengatakan demikian. Jadi benar nih kalau ada yang mengatakan untuk mendukung Palestina nggak perlu jadi orang Islam. Untuk mendukung Palestina nggak perlu jadi orang Indonesia. Untuk mendukung Palestina cukuplah jadi manusia. Kalau sebagai manusia gitunya tidak mendukung Palestina karena kondisi yang di sana seperti apa, ya dipertanyakan, itu jelema lain. Kenapa? Karena ya itu kejahatan, kebrutalan yang dilakukan oleh penjajahnya sudah di luar batas kemanusiaan. Tong pakai dasar agama lah gitu kalau mau menyimpulkan apa, kita melihat kondisi di sana nggak jadi jelema ge asal bener mikirna gitu, cek orang mah aneh kalau tidak mendukung gitunya, mendukung Palestina. Nah satu nih ya, cukuplah Allah yang akan memberi balasan dan mengazab semua orang yang durhaka. Di ayat lain juga sering juga diterbawa nih ya. Dan memang Allah sudah menetapkan demikian.
Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu sudah Allah tetapkan. Barang siapa melakukan, mengamalkan keburukan, perbuatan dosa, kedurhakaan, lalu sebutannya apalah gitunya, maksiat, yarah, pasti dia akan mendapatkan balasannya. Makanya kan Rasulullah tidak menyiksa orang. Orang Islam tidak menyiksa orang. Seperti sekarang itu kelompok-kelompok pejuang Palestina, apa mereka menyiksa tawanan? Nggak ada. Islam nggak menyiksa orang. Allah nanti akan menyiksa. Satu ini ya, ini kesimpulan dan pelajarannya nih dari bagian terakhirnya. Cukuplah Allah yang akan memberi balasan dan menyiksa orang-orang yang durhaka. Sesungguhnya Allah akan menyiksa mereka itu karena kelalaian mereka, dan mereka sadar sebetulnya. Mereka tahu akan hal itu. Karena yang tadi, sejak awal diturunkannya Al-Quran, siapa yang bisa membantah kebenaran Al-Quran? Gak akan ada. Siapa yang bisa membantah kebenaran Al-Quran? Sejak awal diturunkan sampai hari ini gak ada sebetulnya. Kenapa ada orang yang begitu benci kemudian sampai membakar Al-Quran? Nah, emang gak semaca gitu? Orang itu sudah baca Quran? Belum. Ini sudah sangat lama kan ya, bahwa ya itulah Barat, media Barat yang mempropaganda dan sebagainya, sehingga Islam itu agama yang buruk. Seorang muslim itu barbar, jahat, teroris, itu kan diimajinkan oleh apa mereka itu betul-betul sudah. Sekarang mulai terbuka dengan adanya peristiwa di Palestina. Sekarang banyak yang ternyata merasa dibohongi, banyak yang kemudian terbuka. Nah, akal mereka kemudiannya hari udah mikir mah banyak yang terbuka kemudian. Bahkan ada nih yang ya sekarang ya jangan bosan ya membicarakan Palestina, justru malah halus. Bahkan ada orang Amerika sendiri bahwa ya apa namanya, Hamas lah, pejuang mau non Brigade Al-Quds atau apalah, mereka telah membuka mata dunia. Bahkan ada yang mengatakan mereka sudah mengislamkan Amerika. Ayah, no dipikir kayak gitu. Karena sekarang ini yang masuk Islam dengan kejadian ini sangat banyak. Jariah nah gitunya bagi mereka. Ini perjuangannya juga berat. Ya itu apa jariahnya bagi mereka nih. Nah, untuk khusus mereka kafir Quraisynya, puncak azab dari Allah bagi mereka adalah pada waktu perang Badar. Itulah puncak azab bagi mereka. Dua gitu sebut. Abu Jahal tewas pada waktu perang Badar. Kemudian perang Badarnya kalah. Abu Lahab tidak ikut perang, tapi kan kemudian jadi sengklek. Jadi beban mental, jadi gangguan mental. Abu Lahab itu gangguan mental dengan kekalahan perang Badar. Itu puncak azab dari Allah buat kafir Quraisy. Nah, sebelum sampai ke para perang azab di perang Badar, sebetulnya Abu Jahal, Abu Lahab itu sudah diistidroj oleh Allah, minang disiksa nanti ku Allah TTT. Hanya kan siksaannya secara berangsur, pan diistidroj, seolah-olah mereka menang dan sebagainya lah gitu. Azabnya beragam, diistidroj kan. Kemarin istidroj demikian maknanya, Allah mengazab mereka secara berangsur. Puncaknya azab Allah bagi mereka kafir Quraisy, terutama pemimpinnya, adalah pada waktu perang Badar. Ini amai hidas kieu hirup meni khawatir. Sebelum puncaknya Allah itu sudah mengazab mereka, tapi dengan cara dicicil, diangsur azab teh, sampailah kepada puncak azab bagi Abu Lahab, Abu Jahal dan kawan-kawannya. Perang Badar, hancurlah mereka. Benang merahnya sama,
substansinya sama, yang durhaka pasti diazab oleh Allah. Ya sepertilah Allah mengazab, yaitu dengan cara diistidrojkan hingga akhirnya sampai kepada puncaknya bagi mereka yang durhaka. Kemudian yang kedua, innallaha la yumhilu wala yuhmilu. Allah tidak lalai. Nah, saya juga teringat sekarang jangan mengatakan itu juga nya sategeuna sih. Ari Allah kemana wae? Kenapa Allah membiarkan berapa orang sih sekarang korbannya di Gaza 21.000 orang? Kenapa tidak dihentikan sejak awal oleh Allah? Kenapa tidak buru-buru diberi kemenangan sehingga tidak menelan begitu banyak korban? Ada yang salah juga dengan Allah? Allah tidak lalai. Dan Allah tidak membiarkan. Mana ada yang diabaikan, dibiarkan oleh Allah. Tentu Allah sudah punya perhitungannya sendiri dan sebagainya lah. Karena Allah tidak pernah salah. Allah maha sempurna. Kasihan nih mereka, korbannya 21.000 orang. Saya malah pingin mau jadi salah satunya yang syahid mereka. Ini korbannya sampai 21.000 orangnya, dari orang tua, anak-anak, dan sebagainya. Beruntung sekali mereka. Mereka mati syahid gitu ya, dengan mereka yang di sana. Ayo disebut mati syahid, soraya hayang. Soraya hayang disebutkan syahid. Iyalah, perlu pengorbanan, itu kan segala juga perlu pengorbanan. Apalagi ini pengorbanan untuk meraih surga, harus sebesar-besarnya berarti pengorbanannya. Ya, jangan dikira apa ini di luar pengetahuan Allah, mana ada. Makanya Allah tidak lalai. Ya, Allah tidak lalai, Allah tidak abai. Yalah, abai itu membiarkan itunya. Itu dipantau oleh Allah kejadian sekarang ini. Ya itulah yang skenario, settingan dan sebagainya. Korbannya begitu banyak. Sebenarnya hayang syahid mah. Ya, maka Allah itu bukan lalai, bukan abai, tapi inilah Allah itu membiarkan mereka supaya satu kan, sebetulnya mereka diazab berangsur. Emang Israel teripuh gitu. Panusiga Abu Lahab lagi loba anu langlang-lingling aja nanti. Anu sengklek. Kalau kata Abu Ubaidah teh apa? 4 kemungkinan kalau Israel masuk ke Gaza. 1 terbunuh, 2 jadi sandera, 3 cacat permanen, 4 gangguan jiwa. Azab bukan bagi mereka. Diazab secara perlahan, ya nantilah puncaknya hancur mereka. Mana ada yang menentang Allah itu menang. Pada akhirnya mereka akan hancur. Jadi jangan dikira Allah mengabaikan, Allah lalai. Ini bahwa mereka sedang diazab. Itu korbannya banyak, genah kan jadi syahid. Nah, maka mana yang berusaha, Allah tidak abai, Allah tidak lalai. Allah membiarkan mereka. Itu di ayat berapa kan Allah membiarkan mereka tidak segera, artinya Allah tidak segera mematikan mereka, memusnahkan mereka itu. Allah memberi waktu, tetap memberi waktu mereka itu ya, supaya lebih besar lagi kedurhakaannya, supaya bertambah jumlah dosanya, supaya lebih berat lagi azab mereka. Itu maksud Allah. Terus itu dua gini. Tapi ada beberapanya kesimpulan pelajaran sabar berarti diantaranya. Ini pelajarannya ya. As-sabru ala qadaillah wa hukmuhu matlubun syar'an. Sabar atas apapun ketetapan Allah itu memang tuntutan syar'i, artinya itu memang wajib.
Ini kan kesimpulan pelajarannya dari apa? Dari ayat yang Allah memerintahkan Rasulullah untuk bersabar. Nah, iya, itulah kesimpulan pelajarannya, wajib bersabar. Allah yang memerintah atas segala, atas apapun yang Allah tetapkan. Yang sepertinya kalau menurut Rasulullah kan beliau hampir putus asa. Hampir tadinya bosan, jenuh, putus asa gitu, padahal Allah lah yang punya skenario dan pasti benar. Ya manusianya yang menjalaninya, Allah perintahkan untuk bersabar. Gitulahnya, bersabar dengan apa yang Allah tetapkan dalam segala hal.